Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini akan kita sampaikan materi pendidikan Al-Quran, di mana aku menyampaikan bab 2 dan bab ini juga akan ikut nanti dalam materi untuk penilaian tengah semester atau PTS. Oleh karena itu tolong disimak dengan baik. Marilah kita mulai pada pertemuan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini yang kita ambil judul bab 2, yaitu taat beribadah dan khalifah yang amanah. Untuk materi ini kita ambil pertama adalah surat Al-Dhariyat ayat 56. Sebelumnya kita baca dulu dengan mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu tidak lain hanya supaya mereka menyembah kepadanya. Definisi ini disampaikan kenapa? Pada dasarnya manusia hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Karena bagaimanapun juga kata Abdullah, hamba Allah, ya abdun. Ya. Kita sudah sering ketika membaca Al-Fatihah kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana kita sampaikan bahwa apa yang kita ucapkan adalah sumpah kita, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka segala sesuatunya ya, kita kembali kepada Allah, kita mohon juga dari Allah. Bagaimanapun juga manusia diciptakan dan jin juga diciptakan oleh Allah. Bentuk ini sebagai kekuasaan Allah, bahwa manusia tidak bisa lepas dari itu semua. Nah, kewajiban manusia terhadap Allah adalah menyembah. Dengan kata-katanya, apa yang menyembah? Kemudian diterjemahkan dengan kata-kata ibadah. Kata ibadah sendiri itu sendiri dari kata abdun, artinya kalau bahasa Jawa ngawulo, menghambakan diri, maka disebut dengan Abdullah, hamba Allah. Ibadah itu mengapa? Beribadah kepada Allah. Tidak ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, aturannya lewat syariat yang sudah disampaikan, ya, syariat apa yang dalam Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Nabi, tentukan waktunya ada tentu. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang belum ditentukan aturan-aturan, tetapi segala sesuatu yang itu menyangkut membawa kemaslahatan dan dalam rangka mendekatkan diri atau bertakarub pada Allah, itu ibadah ghairu mahdoh. Kalau dari segi pembacaan, ada pembacaan mat topi'i, ada kolkolah, ada gunnah, ada ikhfa, kemudian mat arid lisuku. Wama ini kategori kategori mat topi'i. Kholak, ada huruf kolkolah mati di tengah, itu namanya huruf. Pembacanya kolkolah sugro. Al-jin ini ada nun sukun, maka hukum bacaannya adalah gunnah, berdengung, dan kebanyakan mereka lupa
Wa ma khalaqtul jinna, seperti itu kurang. Jinna. Wal insa. Di sini ada sebenarnya ada nun sukun, ya, bertemu dengan sin. Ini hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian ya'budun, ini mad marid bis sukun, di mana ada mad tapi yang di akhir kata. Lanjutkan apa bahasa dari penjelasan surat Adz-Dzariyat 56 tadi, kita ke apa yang disampaikan, kemudian didefinisikan dengan bahasa istilahnya. Tadi kan ada ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah itu sendiri apa? Di sini disebutkan ibadah itu, ya, al-ibadatu ya at-taqarrubu ila Allah biimtisali awamirihi wastinabu nawahiyah wal amali bima adina bihi syari'u wa hiya amatun khosatun. Ini kurang shot, khosatun. Fal amatu kullu amalin adina bihi syari'u wal khosatu ma haddadahu syari'u fiha bi juz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin mahsusatin. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Ibadah itu ada yang umum atau ghairu mahdhah, ada yang khusus, yaitu ibadah mahdhah. Ibadah yang umum adalah segala amal yang diizinkan Allah, sementara ibadah khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah atau tata caranya yang telah ditentukan. Inilah yang namanya penjelasan kata ibadah. Jadi apa yang namanya ibadah tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdoh. Kenapa? Itu sudah ada ketentuannya. Yang belum ada ketentuannya itu ibadah ghairu mahdhah, yang dalam artian di sini, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Itu ibadah. Jadi kalian ini termasuk belajar dalam rangka biar mengetahui hukum-hukum Allah, itu juga termasuk ibadah. Anda membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan baik di rumah ataupun di luar rumah, itu termasuk ibadah. Bahkan Anda ketika nggak berangkat sekolah, ya, dengan minta izin, salaman, cium tangan, kemudian laksanakan apa yang diperintahkan orang tua dengan sesuai dengan jalur ketentuan agama, yang itu termasuk ibadah. Jadi, sholat itu sudah ada aturannya yang jelas. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, sudah waktunya sudah dijelaskan dan ditentukan sesuai dengan syariat yang ada. Jadi kalau Anda sholat di luar aturan itu, ya, termasuk tidak ibadah, nanti menyalahi. Jadi kalau ada syarat khusus yang sudah ditentukan, itu yang kita harus lakukan sudah tentu, maka ikutilah dengan apa yang ada dalam ketentuan tersebut. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu ruangan, ya, berinfak, sedekah, membantu orang tua, menghormati orang tua, menghormati guru. Kemudian kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Hadis, ya, berarti ungkapan dengan hadis dari riwayat Muslim tentang ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Rawahu Muslim. Ini hadis ini disingkat saja, sanadnya tidak ditulis,
tapi kemudian kepada matan dan rawi. Saya ulangi lagi, man lagi Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala nar, rawahu Muslim. Yang artinya barang siapa yang menjumpai Allah atau mati dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Dan barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesuatu, pasti masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini apa? Man laqi Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Yang di sini apa? Orang ketika hidupnya tidak melakukan kemusyrikan sampai dia meninggal dunia. Itu jaminan Allah, mati akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, apalagi yang sekarang menganggap suatu benda-benda mati menganggap punya kekuatan. Ini sekarang banyak kayaknya Islam ya beribadah ya sholat, tapi syiriknya masih jauh, masih minta-minta ke kubur. Kalau ke kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mendoakan orang yang mati, mengingat kematian itu tidak apa-apa. Tapi kalau ke kuburan minta wasilah, minta syafaat, diberi kelancaran usahanya, itu kategori syirik. Harus hati-hati. Wa man lam yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Tapi siapa yang dalam sampai matinya dia melakukan kemusyrikan, belum bertaubat, ya, dia akan masuk neraka, itu dipastikan. Oleh karena itu, ya kita harus ketika itu ibadah ya yang lurus. Karena surat disebutkan dalam Al-Quran kan harus mukhlisina lauddin. Kemudian kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 30 tentang manusia sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu pemimpin, wakil Allah di bumi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini Allah berfirman kepada para malaikat ketika itu menyampaikan Nabi Adam sebagai khalifah, pemimpin. Malaikat menyampaikan pertanyaan secara bahasa protes, secara halus, tapi karena mereka itu terlepas dari dosa, maka cara menyampaikannya juga baik. Qalu ataj'alu fiha ayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Karena malaikat tahu nanti keturunan Nabi Adam itu orang yang membuat kerusakan di dalam bumi dan menumpahkan darah. Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Sekarang yang namanya pembunuhan. Apalagi sekarang ada usaha mutilasi, itu kan sadis. Sudah dibunuh, dipotong-potong. Aduh, ini kan ngeri sekali. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan sedangkan kami selalu bertasbih ya dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan. Tetapi apa jawabannya? Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ini bukan dalam artian pembelaan. Kenapa? Manusia itu diciptakan dari tanah, malaikat dari nur, jin dan iblis dari api. Kita beri kelebihan dari manusia dari tanah. Apa sebuah ini jauh dari tanah yang mengasihkan. Justru dari yang tidak bagus itu kemudian menjadi bagus. Itulah kelebihan Allah, itulah kemampuan Allah yang tidak ketahui oleh para malaikat.
Nah, ini terjemahnya ini adalah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Ini pembelajaran bahwa ketika kita sampaikan kadang-kadang, ya dalam pembelajaran dengarkan dulu, dengarkan penjelasan, perhatikan, jangan yang protes. Apalagi sekarang pembelajaran karena begini tidak pernah didengarkan penjelasannya dan mengerjakan soal asal-asalan. Akhirnya apa? Ya ilmunya tidak dapat, nilainya juga tidak dapat. Seperti itu. Selanjutnya dalam tajwid yang ada di surat tersebut, ya. Baqarah idh qala rabbuka lil malaikati, kaitannya dengan hukum bacaan lil malaikati. Ini ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Ini disebut hukum bacanya mad wajib muttasil. Ya. Qalu ataj'alu, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, beda kalimat. Ini mad jaiz munfasil, mad wajib dan mad jaiz, ya, panjangnya sama-sama 5-6 harokat. Kemudian wayasfikut dima'a. Nah, ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata dima'a, maka disebut mad wajib muttasil. Kemudian ada lagi ini a'lam, ada ya sukun sebelumnya harokat kasrah dan bertemu dengan hamzah. Ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dibacanya panjang, bukan ini a'lamu seperti lil malaikati qalu. Nah, seperti itu. Wa yasfikut dima. Ini coba. Ini. Kemudian hukum bacaan yang lain mungkin. Dan sini ada matobi yang lain. Ja'ilun fi ikhfa, ya. Mayyufsitu idgham biguna. Nah, yang kaitan dengan nun suku seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke hadis tentang kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis muttafaqun alaih. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maksud hadis ini menunjukkan bahwa setiap diri manusia itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin, ya kalau pemerintahan ada presiden, menteri, gubernur, bupati, lurah, camat, keluarga, bapak, dalam rumah tangga, kemudian ibu dalam pendidikan anaknya. Lah diri kita sendiri yang masing-masing juga ada pemimpin. Wa kullukum mas'ul an ra'iyati, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian yang selama ini merasa tidak jadi pemimpin adalah kalian adalah memimpin diri sendiri, mengarahkan bagaimana agar kedepannya lebih baik, belajar dengan baik, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru dan orang tua. Usahakan Anda tepati waktu dalam bekerja, dalam bertanggung jawab terhadap diri, karena yang bisa mencapai kesuksesan itu ada pada diri Anda sendiri.
Al-i'timadu ala nafsi asasun nasih. Kunci sukses adalah yakin dan percaya pada diri sendiri. Tinggalkan sikap malas, jangan diteruskan. Nah, ini yang harus kita tahu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kemudian kita bahas surat An-Nahl 78. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang saya katakan tadi, orang yang malas itu bentuknya orang kufur, diberi kesehatannya untuk main yang tidak perlu, belajar tidak mau makan sampai ditinggalkan. Karena Allah menciptakan kita kemudian melahir lewat perut ibu dari yang tidak tahu dan jadikan kamu punya pendengar, wasam'a, pendengaran itu dia didengar, tidak hanya sekedar telinga, wal absara, ya, penglihatan, wal afidah, dan hati. Jadi ketika as-sam'a wal absara afidah, punya telinga, punya mata tapi tidak punya hati, ini biasanya orang-orang yang mendablek, kandani angel, males dan males. Ini punya telinga tidak untuk mendengar, punya mata tidak untuk melihat. Karena apa? Wal afidah, hatinya mungkin tertutup dengan kesenangan-kesenangan yang sesaat. Oleh karena itu, kalau Anda menggunakan la'allakum tashkurun, ya, agar kamu bersyukur, gunakanlah pendengaran, penglihatan dengan hati agar kamu bisa bersyukur. Sehat awake, kuping iso ngrungokke, berarti kandhani wong tuane krungu, wal absara iso ndelatian. Wong tuane wis kesel gawe kon ngiwangi ora gelem gurdulanan game wae. Wal afidah, maka hatinya kalau dia tidak mau berubah, hatinya seperti batu yang tidak bisa ya dirubah. Masa hati kita kalah dengan batu? Batu aja ditetesi air setiap saat, setiap waktu bisa lubang. Kenapa hati kalian yang males-malesan itu tidak bisa berubah ke arah? Sehingga Anda kalau tidak mau berubah ke arah baik, Anda termasuk orang yang kategori tidak bersyukur. Kalau orang tidak bersyukur itu ya kategorinya orang yang kufur. Nah, ini tajwidnya, silahkan dicermati. Ya. Allah akhrajakum mim butuni, akhrajakum mim mati ketemu mim, buku bacanya itu mimi, mim butuni, ya, nun sukun ketemu ba, iklab, maka bacanya bukan min butuni tapi mim butu, seakan nunnya tidak ada, ganti mim. Nah, ini kan mim butuni ummahatikum, la ta'lamuna sya'an, mim mati ketemu lam, idhar syafawi, syai'am, la ta'lamuna sya'an wa ja'ala lakumus sama. Kalau digandingkan tanwin bertemu wawu itu pembiguna. As-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, mim mati ketemu ta, idhar syafawi. Kita lanjutkan lagi. Nah, hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wa sikhatika qabla qasakomika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Mumpung masih nom, tenaganya masih kuat, tidak gampang masuk angin, tidak ada penyakit. Gunakan sekolah yang baik untuk belajar, untuk berikhtiar dengan baik. Waktu sehatmu sebelum sakitmu. Nah, ini
nom yono sing loro dan nom urung sehat, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan hanya untuk mager saja. Dan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kayaan apa? Ya, kayaan kesehatan, kayaan daya nalar, daya pikir gunakan. Dan waktu luangmu sebelum sibukmu. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Nanti kalau sudah tanggung jawab, itu lebih baik. Dan hidupmu sebelum mati. 5 hal yang harus akan disikapi dengan baik sehingga kita melaksanakannya dalam hidup ini dengan penuh damai, kenikmatan, sehingga apa? Tidak apa ya bahasanya geluh akhirnya, peranan di akhirnya. Kenapa tidak melakukan? Muda kebanyakan untuk foya-foya, katanya tua kaya raya, nanti masuk surga mbahmu itu. Sabab qabla muda sebelum tua. Muda digunakan dengan kaya, ya. Tua dengan prestasi yang bagus, dengan ibadah yang bagus, yang lebih apa, maka mati masuk surga. Ketika muda foya-foya, ya, tua akan menderita, masih mati masuk neraka, itu jelas. Masih kata qabla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu. Nome jokokan mentem, gunakan untuk olahraga baik sehingga tuanya tidak sakit-sakitan, penyakitnya semua dalam ketemu. Ya. Wagina kakobla fakrika, ketika kaya punya uang, gunakanlah sebaik mungkin, jangan untuk dihambur-hamburkan yang tidak manfaat. Mumpung masih punya kemampuan, punya keuangan. Wa faragha qabla syughlika, masih luang, sih ono kesempatan, isih tiga nyawa, ya urung nganti mati. Kenapa? Kalau nanti sudah mati di kuburan, ya sudah kamu bertanggung segala. Wa faragha qabla maut, kan wis uripmu digunakake sadurunge mati, wis mati wis. Itu semuanya akan diminta, tidak bisa berharap kembali lagi. Hadis riwayat Hakim. Dari Ibnu Abbas sampai sini disebut, ya, disebut sanad. Dari sini sampai sini disebut matan hadis. Rawal Hakim disebut rawi. Demikian materi pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.